hebat, begitu luar biasa. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan mengistimewakan surat Al-Ikhlas ini, dengan keistimewaan surat Al-Ikhlas ini, menjadikan pahala membaca Ikhlas itu setara dengan membaca sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas ini adalah surat Makkiyah, di antara surat-surat yang diturunkan Subhanahu wa taala di kota suci Mekah atau sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Secara umum mengandung kandungan makna tauhid yang begitu mendalam. Konsep keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah yang patut Allah Subhanahu wa taala yang patut disematkan kesempurnaan kepada, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diibadahi, dikandung oleh surat Al-Ikhlas ini. Oleh sebab itu, sebagian para ulama menjelaskan bahwa di antara alasan kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan sebagai surat yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Kata mereka, kata para ulama, bahwa Al-Quran itu secara umum mengandung 3 aspek penting. Yang pertama adalah aspek hukum, yaitu tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Aspek hukum-hukum yang mengatur urusan manusia. Yang kedua, Al-Quran itu mengandung janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah berupa kenikmatan, pahala bagi mereka yang padanya dan taat kepadanya. Dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, siksa dan hukumannya baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang membangkang, yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang ketiga dari aspek yang ada di dalam Al-Quran itu adalah aspek yang menyatakan tentang asma'illah wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta konsekuensi-konsekuensi dari mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikandung, yang dicakup oleh surat Al-Ikhlas, di mana di situ setidaknya ada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Ahad, Allah Al-Ahad dan As-Samad. Ini adalah nama-nama yang inti, yang merupakan sifat yang sekaligus menjadi nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad, As-Samad. Di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas ini memiliki nama yang banyak. Ada namanya As-Samad, Al-Ikhlas, Al-Asas, Al-Aqidah. Ada juga yang menyebutnya dengan surat Qul Huwallahu Ahad dan lain sebagainya. Dan kaidah di dalam tafsir mengatakan bahwa banyaknya nama dari sebuah surat menegaskan, mengisyaratkan bahwa surat tersebut memiliki keutamaan dan keistimewaan. Ada setidaknya 3 keistimewaan dan keutamaan surat Al-Ikhlas yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa surat Al-Ikhlas ini setara dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, bagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa surat Al-Ikhlas ini ta'dil sulusal Quran, setara dengan sepertiga Al-Quran. Ada pertanyaan, apa maksudnya kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, nggak perlu lagi kita baca Al-Quran? Jadi kalau kita mau khatam Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali? Enggak. Yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran di dalam pahala itu adalah kualitas atau kandungan atau pahala dari surat Al-Ikhlas tersebut. Adapun
syariat membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan, disyariatkan untuk membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memilih apa saja yang Dia kehendaki, Dia memilih surat Al-Ikhlas untuk mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaan di mana dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi tetap kita harus punya program untuk menghatamkan Al-Quran, dan di sisi lain kita juga memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas sebagai bagian dari cara kita mengakselerasi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan istimewa. Yang kedua, surat Al-Ikhlas ini fadilahnya bahwa dia adalah merupakan hirasah, merupakan pelindung, mu'awwidzah, sama seperti dua saudaranya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi surat Al-Ikhlas ini juga merupakan surat pelindungan. Sering sekali kita temukan dia digandengkan dengan surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Dengan surat An-Nas. Baik itu ketika dibaca di pagi hari, dibaca di petang hari, ataupun dibaca sebelum kita tidur. Demikian juga kalau kita baca saat melakukan ruqyah, baik untuk diri kita sendiri atau meruqyah orang lain. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surat Al-Ikhlas ini juga merupakan cara seorang muslim untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa salah seorang sahabat di dalam suatu perjalanan peperangannya, bahkan diceritakan sahabat tersebut dan mengimami sholat, dia senantiasa menutup surat yang dia baca dengan surat Al-Ikhlas. Jadi setelah dia membaca Al-Fatihah, misalkan membaca surat Al-Adiyat, atau membaca surat At-Tin, atau membaca surat Al-Baqarah, surat yang lain, mesti dia tutup dengan Al-Ikhlas. Pun dia sholat dan di rakaat mana membaca surat Al-Ikhlas sebagai penutup dari surat-surat tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, coba tanyakan kenapa dia membaca demikian. Lalu dia menjawab, karena aku suka, sebab di situ ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyukainya, Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya, dan itulah merupakan pintu menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, mulakan Allah Subhanahu mulai dengan berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan satu perkataan. Apa perkataan itu? Allahu Ahad. Allah adalah Tuhan yang Maha Tunggal. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tandingan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Allah kita jawab azan asar.
Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah Maha Esa. Allah adalah Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada kawan baginya, tidak ada istri baginya, tidak ada yang sama, yang serupa dengannya, tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tunggal, maha esa di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyah, dalam sifat-sifatnya. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala maha esa di dalam rububiyahnya, maha 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 dan yang lain, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan di alam raya ini. Ini berbeda dengan orang-orang Hindu misalkan yang meyakini tiga dewa, Trimurti begitu, Tri Dharma atau apa namanya, bahwa ada dewa yang menciptakan, ada dewa yang merusak. Di dalam Islam, Allah yang maha menciptakan, Allah Subhanahu wa taala maha Allah yang hidupkan, maha memberi rizki, maha esa, maha tunggal, dan maha menghidupkan dan mematikan. Di dalam uluhiyahnya juga Allah Subhanahu wa taala harus kita esakan, tidak boleh kita sekutukan dan sesuatu apapun. Yang dimaksud dengan di dalam uluhiyahnya itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan ibadah dari hambanya. Ibadah apapun. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zakat, haji, umrah, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kemudian doa kita dengan sesuatu yang merupakan makhluk. Itu artinya kita membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan misalkan kita ke kuburan atau harus membawa jimat, harus membawa batu dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari bentuk kesyirikan. Karena ketika kita ibadah, maka harus murni ibadah kita itu, pure ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Allahu Ahad. Begitu juga di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laisa kamitslihi tidak ada yang tidak ada. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Mendengar, maha. Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran beritahukan kepada kita ada sifat-sifat yang dipahami bahwa makhluk juga memiliki sifat tersebut. Maka apa yang Subhanahu wa ta'ala berupa sifat tersebut sama laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa
tangan misalkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia memiliki wajah misalkan. Tidak kemudian dibayangkan oleh seorang manusia, oleh seorang hamba bahwa tangan wajah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tangan atau wajahnya manusia, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah yang Maha mengatur segala urusan manusia, segala urusan makhluknya. Allah empat bersandar. As-Samad ini ada beberapa tafsiran maknanya. Pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat bersandarnya manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berpulangnya, kembalinya, berpegangnya dan bersandarnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada di dalam masalah, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesempitan menimpa kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berada di dalam sakit yang oleh dokter menyatakan bahwa penyakit itu adalah penyakit yang sulit disembuhkan atau tidak ada kesempatan lagi untuk menyembuhkannya, untuk hidup dalam waktu yang lama, pada Allah, hanya kepadanya seorang kembali. Allahus Samad, Allah sebagai tempat bersandarnya semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyelesaikan semua problem, kesempitan, musibah, malapetaka dan derita hambanya. Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung. Allah menegaskan bahwa dia tidak tanah dan tidak pula diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari sesuatu dan tidak mengeluarkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memiliki sifat yang menjadi aib bagi keagungannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sesuatu yang menjadikannya itu berkurang nilai ketuhanannya. Kita lanjutkan sholat setelah sholat asar. Kita sudah tamat. Silakan jika mau dilanjutkan oleh panitia, bisa dilanjutkan setelah asar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sesi pertama. Maka kuliah online akan kita lanjutkan. Itu kami dari panitia mengharapkan ya semua para peserta untuk bersabar menunggu sambil mencatat mungkin poin-poin yang sudah disampaikan oleh guru. Karena insya Allah karena ada kuis ya, pertanyaan dari panitia. Ya, mohon disiapkan. Ya, mohon ditunggu ya selama beberapa menit ke depan. Terima kasih.
beranak dan tidak diperanak. Subhanahu wa ta'ala tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak keluar dari sesuatu dan tidak mengeluarkan sesuatu. Jadi ini adalah bagian dari penegasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu beda dengan makhluknya. Jika makhluk harus keluar dari makhluk yang lain atau mengeluarkan makhluk yang lain. Jika makhluk bergantung kepada makhluk yang lain, harus dikeluarkan oleh makhluk yang lain atau tercipta dari makhluk yang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dan tidak. Ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat lemah. Sebab melahirkan dan dilahirkan itu adalah sifat makhluk. Dan itu menandakan kelemahan dari makhluk tersebut. Bahwa dia tidak bisa ada kecuali ada yang mengadakannya dan ada proses sehingga dia ada. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa ada yang mengadakannya. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang semisal, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mencipta, Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan, Allah Maha memberi, Allah Maha pemurah. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala apalagi melampauinya. Di segala sesuatu itu adalah kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Ikhlas ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian menegaskan kepada kita makna-makna inti di dalam akidah kita, di dalam tauhid kita, di dalam dan Nabi Shallallahu Alaihi terdidik, tertarbiyah di atas makna-makna yang luhur ini. Jauh sebelum perintah sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu Allah mentarbiyah generasi awal umat ini, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat generasi awal. Allah Subhanahu wa ta'ala menempa mereka, mendidik mereka dengan makna-makna tauhid ini. Inilah yang merupakan nilai-nilai yang paling esensi di dalam agama kita. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pelajaran dan nilai-nilai penting yang harus dimantapkan. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam generasi awal dari umat ini ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna-makna. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang merupakan tempat bergantung, bersandar semua makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak melahirkan sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di atas makna-makna luhur inilah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditempa, sehingga ketika sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal-awal Islam mendapatkan tekanan, dasar, penyiksaan dari kafir Quraisy,
maka yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah saat itu hanyalah Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Ahadul Ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tuhan, Allah yang Maha Satu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna-makna ini yang merupakan pengokoh dari keyakinan kita. Bahwa ketika kita beribadah dalam semua implementasi ibadah, maka Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, mendefinisikan ibadah itu dengan mengatakan ibadah itu dia ismun lima yuhibbuhullah al-zahirah wal batinah. Yang dikatakan ibadah itu, kata Syekhul Islam, adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak di dalam hati kita. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk pada kategori dalam definisi ibadah. Maka apapun bentuk ibadah itu, sholat, puasa, haji, zakat, jihad, senyuman, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, membuang sampah, bersikap santun, bersikap pemberani, dan lain sebagainya, itu Allah Ahad. Hanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita orientasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW ketika saat beliau berhaji, saat beliau umrah, selepas beliau mikot, selepas beliau mengucapkan niat di mikot itu, beliau mengatakan Allahumma hajjan la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini, ya Allah, jadikanlah umrahku ini tidak tercampuri, tidak terkotori oleh riya dan sum'ah. Maknanya bahwa agar ibadah kita, yang besar ataupun yang kecil, yang tampak ataupun yang tersembunyi, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah. Jadi mukhlishan lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Baik dalam ketuhanannya, peribadatan kepadanya, nama-nama dan sifatnya, maka kita esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mantapkan tauhid kita dengan makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini. Baik jemaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kita sore hari ini, malam di waktu Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita cinta kepada itu, menjadikan kehidupan kita berkah, dan jangan sekalian diberikan kesehatan dan keafiatan. Sekali lagi saya doakan semoga jemaah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke tanah suci, ke Baitullah, haji, umrah, dan berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya saya langsung mundur diri, pamit karena habis ini saya ada kajian dengan jamaah umrah. Sampai di sini kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta, illa anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. dan guru. Demikian sudah Baik, kita saya langsung pamit ya, moderator. Oke. Ya, Jazakallah khairan dan silakan jika mau dilanjut. baik jemaah rahimahullah, Pak Ibu. Ini Tuan Guru karena ada kegiatan langsung izin ya, karena ada kegiatan di acara umroh ya. Baik, izin mungkin 3-5 menit tadi karena sudah janji ada kuis. Silahkan
tadi kalau masih bergabung Mbak Sulastri